Saya akan khotbah di seri yang kedua tentang 4 fondasi kehidupan orang Kristen. Dan saya akan bicara hari ini tentang penyembahan. 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-24. Mari kita baca firman Tuhan bergantian. Saya mulai. Elia di Gunung Karmel. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. 21 saudara. Namun baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api. Tetapi mereka tidak boleh, perhatikan di situ, tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Sama-sama. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Tepuk tangan dong untuk firman Tuhan ini, saudara. Keras. Haleluya. Allah Israel dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu seimbang antara perintah dan janji. Di mana dia memberikan perintah, pasti di situ pun juga ada janji. Bahkan dimanapun dia memberikan janji, sebaliknya juga pasti ada yang namanya perintah. Nah, bangsa Israel adalah bangsa yang berbeda dari semua bangsa. Karena dari Abraham Allah telah memulai pilihannya bagi Israel, sehingga mereka menjadi bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Dan mereka itu berbeda dari semua bangsa yang ada di dunia ini. Perbedaannya adalah, saudara-saudara, tentang siapa Allah yang mereka sembah. Saudara perhatikan Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 6. Ini yang membuat berbeda antara orang Israel dan juga kita sebagai orang-orang percaya yang hidup hari ini. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang pertama. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di atas langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga, dan kepada keempat dari orang-orang yang membenci. Saudara perhatikan, ada perintah di situ. Tapi juga saudara-saudara ada janji yang Allah berikan. Yakni, tetapi aku akan menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi saudara perhatikan, kalau Allah kasih perintah, pasti ada janji berkat juga yang dia sampaikan. Tapi kalau dia sampaikan janji berkat, pasti ada juga perintah-perintah yang saya dan saudara mutlak harus melakukannya. Ada amin? Nah, saudara-saudara, Raja Ahab ini adalah raja ke-7 dari kerajaan utara Israel yang bernama Samaria. Raja ini, saudara, adalah raja yang sejak kepemimpinannya selama 22 tahun, dia adalah raja yang sangat-sangat menyimpang dan menyakiti hati Tuhan. Alkitab mencatat ketika dia memimpin, maka dia, saudara, melanjutkan apa yang diperbuat oleh pendahulunya. Ketika kerajaan Israel terpecah belah menjadi 2, maka ada satu raja yang Tuhan pilih namanya Yerobeam. Ketika dia memimpin, dia berpikir bahwa kalau sampai 10 suku pergi beribadah di Yerusalem, maka ujung-ujungnya mereka akan kembali kepada Daud dan keturunannya.
Akhirnya dia bikinlah patung lembu emas. Dia taruh satu di Dan, dia taruh satu di Betel. Sehingga sejak hari itu orang Israel terlibat di dalam yang namanya penyembahan berhala kepada Baal dan juga Asyera, yakni dewa dan dewi kesuburan daripada orang-orang Kanaan. Lihat pasal 16 ayat 30 sampai 33, 1 Raja-Raja. Alkitab mencatat, Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahulunya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon. Harusnya ketika dia jadi raja, dia stop untuk melakukan penyembahan berhala. Tapi justru ketika dia raja, dia melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh Yerobeam, bahkan lebih parah lagi dari Yerobeam. Alkitab mencatat, dia ambil satu perempuan yang sangat jahat, namanya adalah Isabel, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mesbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian, sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Saudara perhatikan, orang kalau hidup terus-menerus saudara dalam dosa, maka dia akan membuka kesempatan untuk dia lebih lagi melakukan dosa-dosa selanjutnya. Dia tidak akan berhenti. Kenapa? Karena dosa itu ibarat bius saudara yang bukan cuma 1-2 jam. Tapi dosa itu ibarat bius saudara yang membius kehidupan manusia, yang tidak mau sadar-sadar itu bahkan sampai akhir kehidupannya. Nah, Ahab ini saudara, ketika dia nikah dengan Isabel, dia bawa penyembahan dari negeri Kanaan kafir masuk kepada Israel. Semua yang kita baca tadi saudara berbicara tentang penyembahan dari kepada Yahweh berubah menjadi kepada Baal dan Asitoret. Ini satu tugas pelayanan yang berat yang harus dikerjakan oleh satu nabi, namanya adalah Elia. Elia disebut sebagai nabi yang melakukan reformasi, karena ketika dia tampil saudara-saudara, Israel sudah sangat-sangat menyimpang, dan ini membuat dosa yang diperbuat oleh raja itu turun sampai kepada rakyat yang dia pimpin. Saya suka dengan Amsal 14 ayat 34. Firman Tuhan ini berkata begini, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Pemimpin kalau fasik, pasti rakyat pun juga fasik. Ini tidak jauh berbeda dengan keadaan di negara kita. Saudara lihat aja, kalau gubernur itu fasik, pasti rakyat pun juga fasik. Kalau wali kota fasik, pasti rakyat pun juga apa? Fasik. Kenapa? Karena gubernur, wali kota, bupati dan jajarannya adalah pemimpin-pemimpin yang tidak takut akan Tuhan. Kalau pemimpin suka minum mabok, pasti rakyat pun juga suka minum mabok. Pasti itu. Kalau pemimpin suka berzina, pasti rakyat pun juga apa? Suka berzina. Kenapa? Karena dia adalah pemimpin bangsa. Nah, ini yang terjadi saudara pada zaman itu. Elia punya tantangan yang besar untuk melakukan pelayanan pemulihan penyembahan. Saya catat, menurut catatan Alkitab ada 3. Yang pertama tantangannya adalah Ahab dan Isabel ini adalah raja yang sangat-sangat kejam dan bertangan besi. Ini raja sangat jahat. Sebenarnya dia tidak terlalu jahat, tapi ditambah dengan istrinya yang memang sudah jahat, akhirnya tambah apa? Jahat.
Bahkan kejahatan Isabel ini mau dibilang lebih daripada semua perempuan yang pernah dicatat di dalam Alkitab. Sangat jahat. Makanya saya belum pernah ketemu perempuan nama Isabel. Pasti tidak ada cowok-cowok yang mau dengan dia. Kenapa? Karena jahatnya pasti minta ampun. Elia punya tantangan yang besar. Kenapa? Karena ketika mereka memimpin, mereka melakukan penyembahan berhala yang lebih parah. Bahkan saudara baca di kisah-kisah selanjutnya, Elia itu mau dibunuh oleh Isabel. Bahkan setelah itu pun juga ada satu orang namanya Nabot, dia punya kebun anggur. Itu pun juga dirampas oleh Ahab dan Isabel. Jadi sekalipun Elia adalah seorang nabi, Elia juga adalah manusia biasa. Dia punya tantangan yang pertama berat. Karena dia berhadapan dengan pemimpin yang sangat otoriter, sangat jahat. Kemudian yang kedua adalah saudara, tantangannya, Elia melayani umat Israel hampir seluruhnya sudah terlibat dalam penyembahan berhala. Itu yang saya bilang tadi, menurut Alkitab. Kalau pemimpin itu fasik, itu sampai kepada rakyat pun juga akan fasik. Mari lihat firman Tuhan. 1 Raja-Raja 12 ayat 8 sampai 30. Sesudah menimbang-nimbang, maka raja membuat 2 anak lembu, yakni Yerobeam, jantan dari emas, dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa. Sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Lihat tuh, semua terlibat penyembahan berhala. Bahkan yang ketiga ini parah juga saudara, yakni banyak nabi-nabi benar itu telah dibunuh. Yang sisa saudara hanya Elia dengan satu kelompok nabi yang terdiri dari 100 orang. Ada seorang yang bekerja kepada Ahab, namanya adalah Obadya. Dia sembunyikan saudara 100 nabi yang benar ini dalam satu gua, dan dia memberi mereka makan setiap hari. Elia saudara ketakutan. Kenapa? Karena dia sendiri yang berperang tampil untuk melakukan peperangan rohani melawan Ahab dan juga 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera, orang-orang Kanaan. Tapi yang hebat, kita baca ulang firman Tuhan tadi saudara-saudara, ayat 22. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. 23 menarik. Namun baiklah, diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Alkitab mencatat, namun apa saudara? Baiklah, diberikan kepada kami. Jadi 1 lawan 450 nabi Baal. Ini peperangan rohani yang besar saudara, yang pernah dicatat di dalam Alkitab. Tapi saudara-saudara, nabi adalah utusan Allah. Nabi adalah penyambung lidah Allah. Sehingga apa yang Allah perintahkan, maka nabi itu mutlak harus menyampaikan firman Tuhan. Mau tidak mau, peperangan harus terjadi di atas Gunung Karmel. Dan Alkitab mencatat, ketika mereka berperang saudara-saudara, disitulah terjadi yang namanya pembuktian. Siapa Allah yang benar dan siapa Allah yang palsu.
Alkitab mencatat di ayat-ayat seterusnya, para 450 Nabi Baal, mereka itu berteriak dari pagi sampai siang. Tapi Allah mereka yang bernama Baal tidak pun juga mendengar suara mereka. Bahkan Elia mengolok-olok mereka. Mungkin Allahmu sedang tidur. Akhirnya mereka berteriak lagi. Mereka tidak puas, saudara. Sambil berjingkat-jingkat, saudara. Mereka ambil pisau, saudara. Mereka robek-robek tubuh mereka sehingga mengeluarkan darah. Tapi sampai sore hari pun juga tidak ada satu Nabi Baal pun juga yang menjawab mereka. Akhirnya Elia tampil dan berkata, sekarang bagianku. Mezbah diperbaiki oleh Elia. Maka dia taruh kayu di atas, saudara. Dia siram dengan air. Bahkan pari-pari itu dibuat, saudara. Kemudian, saudara, disiramlah air. Sehingga semua korban yang ada itu dibasahi dengan air. Pertanyaannya, musuh daripada api adalah apa, saudara? Air. Saudara pu'a air, tumpah air, coba saudara bakar, kira-kira menyala? Kecuali air minyak tanah itu menyala. Tapi kalau asli air, saudara, tidak bisa. Tapi saya mau berkata, disinilah membuktikan siapa Allah yang benar dan siapa Allah yang palsu. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan ayat 36 sampai ayatnya yang ke-39. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah orang Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Sama-sama baca. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dicilat oleh api. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Apa yang mustahil tidak mustahil. Karena Allah ingin menunjukkan siapa Allah sesungguhnya. Jadi kalau ada orang-orang yang terlibat dengan penyembahan berhala, mungkin itu keluargamu atau keluarga yang lebih rapat lagi, saudara kadang-kadang harus perlu tantang untuk demonstrasikan kuasa Allah. Kalau saudara jadi orang benar, jangan takut. Sebab apa? Roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Setan itu tidak ada kuasa. Sebab di dalam diri kita itu ada kuasa Tuhan. Sehingga saudara-saudara, peperangan di atas Gunung Karmel itu dimenangkan oleh Tuhan, Elia, dan juga orang-orang Israel. Nah, mengapa Elia harus melakukan pelayanan pemulihan reformasi? Yang pertama saya catat adalah karena Allah yang Israel sembah dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang Esa atau Tritunggal. Tri itu tiga pribadi, tunggal itu hakikatnya adalah Allah. Ataupun juga Allah yang Israel sembah dan yang kita sembah adalah Allah yang monoteisme atau hanya satu saja. Makanya Keluaran 20 tadi mencatat, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, sebab Allah itu cuma satu.
Bagaimana orang bisa menyembah Allah-Allah yang lain? Itu karena mereka belum ada di dalam Tuhan. Ataupun juga mungkin mereka sudah jadi Kristen, tapi memang mereka tidak mengenal Allah yang sesungguhnya, sehingga mereka masih menyembah Allah-Allah yang lain. Tidak heran masih banyak orang Kristen masih suka menyembah patung-patung. Kalau ada di rumah saudara patung-patung yang menyerupai apapun, saudara harus hancurkan itu jauh-jauh. Ada amin? Karena yang harus disembah adalah Allah yang ada di surga yang tidak kelihatan, tapi dia pun juga imanen ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau ada yang masih suka menyembah di pohon-pohon, di batu-batu, berhenti. Kenapa? Karena itu bukan pola orang percaya. Itu adalah pola dari orang-orang yang menyembah animisme, paganisme. Mereka adalah orang-orang yang tidak kenal siapa Allah yang sesungguhnya. Allah yang sesungguhnya adalah Tuhan Yesus Kristus yang saya dan saudara sembah hari ini, dan dia adalah satu-satunya Tuhan dan juru selamat di muka bumi ini. Ada amin? Makanya jangan sembah-sembah yang lain. Tuhan sudah berfirman kepada orang Israel dan kepada orang benar dalam Ulangan pasal 6 ayatnya yang keempat. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu apa saudara? Esa. Tuhan di situ menggunakan Yahweh, huruf besar semua. Jadi orang Israel tidak bisa menyembah yang lain, tidak bisa. Kita pun juga tidak boleh menyembah yang lain. Nah, penyembahan zaman dulu itu kadang-kadang sudah jauh berbeda dengan penyembahan hari ini. Ada orang tidak menyembah pohon, tidak menyembah patung, tidak menyembah kayu, tapi menyembah manusia. Itu masih ada. Contohnya apa? Mengandalkan manusia, itu menyembah manusia. Tapi ada juga saudara yang menyembah yang lain, yang modern. Penyembahan modern saudara hari ini banyak sekali. Ada yang menyembah pekerjaannya, kerja saudara sampai lupa waktu istirahat dan beribadah kepada Tuhan. Padahal Tuhan selalu ajar kita seimbang, ora et labora, berdoa dan bekerja. Ada juga saudara yang menyembah hobi-hobinya. Sehingga kalau ada ibadah, kalau ada ajakan untuk main bola, untuk melakukan olahraga, dia tinggalkan ibadah sampai-sampai dia dahulukan dia punya hobi. Bahkan yang lebih parah, yang menjalar kepada semua orang Kristen, bahkan semua manusia adalah dia menyembah money atau menyembah uang. Orang kalau menyembah uang, moodnya akan sama seperti uang. Manusia sekarang saudara, penyembahannya berbeda. Bahkan saya nonton di TikTok, ada satu pemimpin negara komunis. Dia kalau masuk saudara, semua rakyat dan semua pemimpin jajaran yang ada di bawah dia itu harus tepuk tangan dan harus hormat saudara. Sampai dia duduk, dia suruh stop, baru stop. Bahkan kalau dia pimpin rapat, tidak boleh ada satu orang pun yang tunduk dan main HP. Kalau sampai ketahuan, langsung tembak mati saudara. Bayangkan kalau ada pemimpin model begitu di Indonesia, atau ada pemimpin gereja yang mau disembah model begitu, itu bukan pemimpin rohani. Makanya saya selalu bilang, pemimpin rohani itu bukan seperti pemimpin komunis. Kalau pemimpin komunis apa-apa mau diberikan tepuk tangan. Tapi kalau pemimpin rohani, sekalipun tidak ada tepuk tangan, dia tetap percaya bahwa dia adalah orang yang melayani Tuhan dan dipilih oleh Tuhan. Tidak perlu cari kehormatan. Kenapa? Karena Allah sudah tinggal di dalam kehidupan kita. Nah, Elia mau membuktikan bahwa Allah yang Israel sembah adalah Allah yang Esa.
Tidak boleh menyembah yang lain, tidak boleh. Bahkan Yesus tambahkan apa yang disampaikan dalam Ulangan 6 ayat 4. Itu dalam Markus 12 ayat 29. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah apa? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu apa? Esa. Jadi jangan menyembah yang lain-lain, saudara. Jangan. Saya heran ya, masih banyak orang Kristen suka terlibat dalam penyembahan berhala. Kalau dia kemana-mana dia mau pakai dulu supaya aman ketika dia pergi ke satu tempat yang baru. Padahal dia orang Kristen, KTP-nya Kristen Protestan, tapi masih suka menyembah yang lain. Ada orang yang mau kaya, mau sukses, saudara, datang ke iblis untuk minta apa? Minta karisma, minta daya tarik. Supaya ketika orang lihat dia, orang itu terkesima dengan dia. Karena dia orang yang berkarisma. Sehingga apa? Dia dapat kepercayaan, dapat jabatan. Padahal kalau orang yang menyembah Tuhan Yesus Kristus, dia percaya bahwa peninggian promosi itu datang dari Tuhan. Tidak usah menyembah Allah yang lain. Karena Allah yang kita sembah itu hanya satu, Yesus Kristus Tuhan. Iblis tidak pernah kasih seseorang itu gratis, saudara, tidak pernah. Iblis selalu janji kehidupan di depan, tapi di belakang yang ada adalah kematian. Iblis selalu menjanjikan keberhasilan di depan, tapi di belakang adalah apa? Kehancuran dan kegagalan. Ada banyak orang, saudara, terikat dengan Allah-Allah yang lain. Orang kalau terlibat dalam penyembahan berhala, catatan Alkitab mencatat banyak sekali, dia tidak akan mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Kalau menyembah Yesus, ya menyembah Yesus saja. Tidak usah menyembah yang lain. Pakai orang kuatlah. Kalau orang Jawa, saudara, pakai susuklah. Padahal ada agama. Makanya kekristenan itu bukan agamawi, saudara. Kekristenan adalah perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Kalau sekedar beragama, maka itu sekedar rutinitas, saudara-saudara. Tapi kalau dia adalah Kristen, pengikut Kristus yang hidup seperti Kristus, maka apa yang Kristus firmankan, dia pasti mau untuk melakukannya. Jadi kalau ada saudara-saudara yang masih terlibat dalam penyembahan yang lain sampai hari ini, saudara harus buang penyembahan itu. Tidak boleh. Karena iblis akan menghancurkan saya dan saudara. Iblis selalu janji hebat di depan, tapi di belakang ada tumbal yang selalu dia akan minta. Coba lihat orang tuh, dia sukses, dia kaya, dia berhasil usahanya, tapi tumbal tuh, saudara, ada buat dia. Nanti ujung-ujungnya, endingnya bukan orang di luar, tapi orang dalam rumahnya sendiri, keluarganya sendiri, yang akan diminta oleh iblis untuk menjadi tumbal. 450 Nabi Baal kalah berperang melawan satu orang namanya adalah Elia. Yang hebat bukan Elia, tapi yang hebat adalah Yahweh yang hebat, saudara-saudara. Dia yang menyatakan kuasanya, sehingga kita mencatat ayat yang ke-39. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah. Beri tepuk tangan saudara-saudara kepada Tuhan. Amin. Supaya Israel bertobat. Karena sejahat-jahatnya mereka pun juga adalah keturunan daripada Abraham, Ishak, dan Yakub. Kadang-kadang harus adakan peperangan rohani.
Makanya doa rantai, doa peperangan itu penting, saudara. Kita jangan lihat kita punya kota ini ramai maju, saudara. Jangan lihat cuma itu. Tapi lihat kejahatan, saudara, tambah dan bertambah. Saya yakin dan percaya belum tiba waktunya. Karena Alkitab berkata, upah dosa adalah maut. Kalau belum terjadi hari ini, bukan berarti Tuhan tidak menghukum. Kamu sedang kumpul. Nanti tiba pada waktunya, baru Tuhan akan menyatakan janjinya. Orang benar akan diberkati. Orang fasik akan dikutuk, bahkan dihancurkan. Ada amin? Tak usah menyembah yang lain-lain. Tidak usah. Menyembah cuma satu pribadi saja, Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada yang masih suka simpan patung-patung, menyembah yang lain-lain, saudara belajar firman Tuhan pagi hari ini. 450 Nabi Baal tidak mampu mengalahkan satu orang namanya Elia yang menyembah Yahweh yang benar. Walaupun kita minoritas, tapi kalau ada Allah dalam kehidupan kita, mayoritas itu akan dikalahkan oleh satu orang yang minoritas. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, mengapa Elia harus melakukan pelayanan pemulihan penyembahan? Yakni karena Allah yang esa itu adalah Allah yang hidup. Kalau dia Allah yang mati, dia tidak akan menjawab. Justru dia Allah yang hiduplah, maka dia menjawab dengan api. Allah yang mati tidak menjawab teriakan 450 Nabi Baal. Tapi Allah yang hidup adalah Allah yang menjawab doa daripada satu orang yang bernama adalah Elia. Kalau dia Allah yang mati, tidak mungkin dia jawab dengan api. Karena taruhannya, janjinya, Allah yang menjawab dengan api. Dia adalah apa? Allah. Maka Yahweh membuktikan bahwa yang benar adalah Yahweh. Coba buka Mazmur 115 ayat 3 sampai 8. Perhatikan firman Tuhan ini. Allah kita di sorga, Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas. Apa saudara? Buatan apa? Herannya. Orang kok bisa bikin patung itu dari emas, dari perak, dari kayu, dari batu, kemudian dia sembah. Padahal kita mencatat ayat 5 sampai 8. Dia mempunyai mulut tetapi tidak dapat. Ini satu keanehan, saudara, yang dicatat oleh Alkitab sampai hari ini. Orang sudah tahu patung itu punya mulut, tidak bisa ngomong, tapi masih apa? Menyembah itu patung. Ini bodohnya tidak ketulungan. Jadi biar engkau sekolah tinggi S1, S2, S3, profesor, doktor, karburator, kotor, bocor, tapi kalau engkau masih menyembah patung, engkau orang yang paling bodoh di dunia ini. Masa menyembah patung yang ada mulut, tapi tidak bisa ngomong? Yang ada saudara yang ngomong sama dia. Ini bukti Allah yang tidak mencari manusia. Kalau Allah yang mencari manusia seperti Tuhan kita Yesus Kristus, Dia tuh ngomong, Dia tuh sampaikan firman Tuhan. Alkitab mencatat, mempunyai mata tetapi tidak dapat. Nah, ada mata, tapi mata hanya satu posisi saja. Lihat begini terus di depan begini. Tapi kalau Allah kita, Dia punya mata menjelajahi seluruh apa? Bumi. Nah, patung yang mata tidak bisa lihat kiri kanan atas bawah, lu percaya kepada patung itu, memang lu paling ngali lu, paling bodoh lu. Iya, aneh loh.
orang masih ada model begitu tuh. Om, tolong beta om. Bapak tolong beta bapak. Dia mau tolong apa? Dia ada telinga, tidak bisa dengar. Dia ada mulut, tapi tidak bisa apa? Berkata-kata. Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung, tetapi tidak dapat apa? Mencium. Saudara kasih babi sedikit, dia tidak akan bisa cium tuh. Serius. Saudara makan daging babi yang uapnya naik, yang lemaknya meleleh, itu baal, itu patung tidak akan cium tuh. Mati rasa dia, mati rasa. Lanjut saudara, mempunyai tangan tetapi apa? Tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang apa? Nah, jadi orang yang buat dan orang yang percaya, dia punya model tuh seperti patung tuh. Tubuhnya hidup, tapi jiwa dan rohnya mati. Makanya orang kalau tidak menyembah Allah yang benar, dia punya tubuh boleh hidup, tapi dia punya jiwa dan roh apa saudara? Mati. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan Allah, bahkan dia tidak bisa beribadah dan menyembah Tuhan. Makanya jangan sampai saudara ada di gereja, tubuh saudara yang hidup tapi jiwa dan roh saudara mati. Jangan sampai ya, jangan sampai. Saudara datang dari rumah, saudara sehat. Saudara masuk dalam ruang ibadah, saudara jadi patung berhala. Orang lagi menyembah, saudara pun tangan tidak bisa terangkat. Orang lagi menyembah kepada Tuhan, saudara punya mulut tertutup. Orang lagi angkat wajah pandang Tuhan, saudara tertunduk aja tidak bisa buat apa-apa. Itu orang yang hidup, tapi jiwa dan rohnya mati. Kenapa? Karena tidak bisa menyembah Tuhan. Makanya salah satu pemulihan yang Yesus buat di Samaria, lihat perempuan Samaria. Dia berkata begini, hari ini engkau tidak akan menyembah lagi di Gunung Gerizim. Bahkan orang Yerusalem pun tidak akan lagi menyembah di Gunung Sion. Tapi hari ini akan terjadi penyembahan, yakni penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Amin. Jadi penyembah saudara itu berbicara tentang konek kita dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, selalu keluar yang namanya penyembahan kepada Tuhan. Karena memang Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha hadir. Karena dia hidup, dimanapun kita berada, dia ada di situ. Orang Israel dibawa oleh Ahab dan Isabel menyembah dewa-dewi orang Kanaan yang mereka anggap bisa memberikan kesuburan, hujan, kemakmuran. Tidak ada saudara. Yang ada, Elia berdoa 3 tahun setengah, hujan tidak turun. Tapi ketika Elia kalahkan mereka, Elia berdoa lagi kepada Tuhan sampai 7 kali. Alkitab mencatat awan sebesar telapak tangan muncul dari dalam laut. Dan Alkitab mencatat saat itu pun juga hujan turun di Israel dan sekitar. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Karena dia Allah yang hidup. Makanya saudara harus pastikan pergumulan apapun jangan pernah menyembah Tuhan yang lain. Karena dia Tuhan yang apa saudara? Hidup. Amin. Tidak usah pergi cari orang-orang pintar, peramal-peramal, tidak usah. Karena Allah kita sekalipun hari ini dia belum menolong, bukan berarti dia adalah Allah yang mati yang tidak akan menolong saya dan saudara. Dia pasti akan menolong saya dan saudara karena dia adalah Allah yang hidup. Amin. Penyembahan kita hanya tertuju kepada satu, Tuhan Yesus Kristus. Saudara percaya kalau Allah yang hidup dia, maka kita pun juga akan memperoleh jawaban-jawaban doa daripada Tuhan kita. Kalau dia Allah yang mati, tidak usah percaya kepada dia.
Karena ketika dia mati setelah 3 hari dia tidak akan bangkit. Tapi justru dia bangkit dari antara orang mati. Bahkan dia naik ke surga. Membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang hidup. Jadi penyembahan kita tidak boleh beralih kepada satu pribadi namanya Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Jangan pernah menyembah Allah yang lain. Karena Allah yang lain punya mata tapi tidak bisa lihat. Punya telinga tapi tidak bisa dengar. Punya mulut tidak bisa berbicara. Punya tangan tapi tidak bisa menolong. Bahkan punya kaki tapi tidak bisa berjalan. Tapi Allah kita adalah Allah yang hidup. Yang mampu bertindak untuk melakukan apapun juga bagi saya dan juga saudara. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Amin. Rubah. Penyembahan kita mulai hari ini rubah. Kalau ada saudara-saudara punya keluarga yang terlibat dengan penyembahan berhala, tegur mereka. Karena orang yang terlibat dalam penyembahan berhala tidak akan mendapat tempat dalam kerajaan surga. Stop, hanya menyembah satu pribadi saja, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati kita semua dengan firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian yang tadi.